Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa may yutla 'alaikum fil kitab fi yataman nisa illati latu'tuhnahunna ma kutiba lahunna wa targhubuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wiladani wa an taqumu lil yatama bil qisti wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi aliman. Dan mereka meminta fatwa kepada engkau dari hal perempuan-perempuan. Katakanlah, Allah akan memberi keterangan kepada kamu dari hal mereka dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang tidak kamu serahkan kepada mereka apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahi mereka, dan juga dari hal-hal yang lemah, dan bahwa kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil, maka apa saja pun yang kamu perbuat dari hal kebaikan, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya. Beberapa fatwa di dalam surah telah dimulai menerangkan kewajiban-kewajiban memelihara perempuan. Sebab sebagaimana disebut pada ayat pertama, kita manusia ini adalah dan satu diri. Diri yang satu itulah yang kemudian dibagi Allah menjadi laki-laki dan menjadi perempuan dan tersebar di muka bumi makhluk laki-laki dan makhluk perempuan. Sebab itu ditariklah perhatian kita kepada urusan perempuan, terutama pula anak yatim perempuan. Jangan sampai harta mereka teraniaya, sampai keizinan beristri sampai 4, asal untuk menjaga perlakuan adil kepada anak yatim. Tetapi dianjurkan lebih baik satu saja kalau takut tidak adil. Sampai disebut soal harta waris. Orang perempuan pun mempunyai hak menerima harta waris, bukan laki-laki saja. Dan sampai kepada urusan nikah dan bercerai, sampai kalau dia bersalah berbuat yang keji, karena dia telah mendapat hak, dia pun mendapat pula kewajiban buat menerima hukum. Sehingga seluruh surah ini dinamai surah An-Nisa, surah dari hal perempuan-perempuan. Setelah beres urusan perempuan, berdirilah rumah tangga. Setelah berdiri rumah tangga, berdirilah masyarakat dan berdirilah umat. Setelah umat terbentuk, tegaklah dia sebagai satu masyarakat yang teratur, mempunyai kekuasaan di bawah pimpinan Rasul. Dalam menegakkan kekuasaan, bertemulah dia dengan kawan dan lawan. Maka disunsunlah persaudaraan yang kukuh dan musuh pun dihadapi. Selalulah diperingatkan dasar hidup atau pandangan hidup sebagai muslim, yaitu tauhid, dijelaskan perbedaannya dengan syirik. Dengan demikian teraturlah dalam jiwa orang seorang, teratur pula dalam masyarakat, teratur pula di dalam menghadapi musuh, sehingga sampai diajarkan bagaimana caranya sholat jiwa sedang di dalam perang. Tetapi di dalam menjalankan itu semuanya, ada lagi beberapa kemusyrikan mengenai perempuan. Sahabat-sahabat ingin menanyakan lagi kesempurnaannya berkenaan dengan urusan kaum perempuan. Mereka minta fatwa ini pun mesti dijelaskan. Dan mereka meminta fatwa kepada engkau dari hal perempuan-perempuan yang dahulu pada umumnya sudah jelas. Tetapi sekarang setelah peraturan yang lama dijalankan, ada lagi timbul beberapa kemuskilan. Mereka meminta fatwa. Fatwa ialah keterangan yang lebih memperinci dalam suatu soal. Katakanlah, Allah akan memberi keterangan kepada kamu dari hal mereka. Artinya kehendak mereka itu agar diberi fatwa yang terperinci tentang urusan yang berkenaan dengan perempuan.
akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dahulu juga telah diberikan permohonan itu secara berangsur-angsur, telah diberikan Allah. Sebagaimana tercatat dengan jelas dalam beberapa surah, telah ada dalam Al-Baqarah, diikuti lagi dalam Ali Imran, sekarang dalam surah An-Nisa, nanti akan berjumpa lagi dalam surah An-Nur, di dalam surah Al-Azab, dalam surah Al-Mujadalah, dalam surah Al-Mumtahanah, dalam surah At-Talaq, dalam surah At-Tahrim, dan tersebar pula dalam surah-surah yang lain yang umumnya diturunkan di Madinah. Maka selain dari meminta fatwa umum tentang urusan perempuan, Allah pun mengabulkan permintaan kamu, memberi fatwa dalam masalah yang khusus, dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu di dalam kitab ini dari hal anak-anak yatim perempuan yang tidak kamu serahkan kepada mereka, apa-apa yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahi mereka. Artinya sudah tersebut di dalam kitab Al-Quran, telah turun sebagai wahyu suatu fatwa mencela adat jahiliyah kamu terhadap anak yatim perempuan. Tidak kamu serahkan harta waris kepunyaan mereka yang sudah berhak menerimanya, karena kamu yang mengasuhnya setelah ayahnya mati. Kamu tahan harta itu karena kamu ingin mengawininya sebab dia cantik. Dicela kamu karena maksud yang tidak baik itu, mengawininya karena kecantikannya dengan maksud jahat yang lain, yaitu supaya hartanya jangan lepas dari tanganmu. Atau perbuatanmu di zaman jahiliyah yang lain lagi. Harta anak yatim perempuan itu tidak kamu serahkan kepadanya pada waktunya, tetapi karena dia tidak cantik, dia kamu tahan saja dalam wilayahmu. Kamu pun tidak mau menerima pinangan orang lain atau mengawinkannya dengan orang lain. Untuk itu perhatikanlah kembali apa yang telah dibacakan kepada kamu di dalam Al-Quran. Adapun beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ibu orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, telah kita salinkan pada permulaan surah ketika menafsirkan ayat kebolehan berisi sampai 4, asal jangan menganiaya harta anak yatim perempuan, dan juga dari hal anak-anak yang lemah. Telah dijelaskan juga kepada kamu dari hal anak-anak yang lemah itu, sebab di zaman jahiliyah anak kecil sama juga dengan perempuan, sama-sama tidak menerima waris. Hanya orang-orang yang telah besar saja mengambil harta itu. Maka telah diberikan fatwa kepada kamu bahwa anak-anak yang lemah itu pun mempunyai hak buat menerima waris. Dan bahwa kamu urus anak-anak yatim itu dengan adil. Pun telah difatwakan kepada kamu agar harta mereka diserahkan kepada mereka kalau mereka telah dewasa dan dapat mengurusnya sendiri. Dan sebelum itu kamu boleh memutarkan hartanya dengan baik. Kalau kamu miskin, tetapi jangan kamu habis musnahkan harta anak yatim, sehingga yang diterimanya kelak hanya hitungan barang yang telah habis saja. Pendeknya yang berkenaan dengan anak yatim itu sudah dijelaskan kepada kamu, maka perhatikanlah dengan baik dan jalankanlah. Maka apa saja pun yang kamu perbuat dari kebaikan, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui. Suami Nusyuz. Sekarang datanglah satu fatwa yang khusus mengenai pergaulan di rumah tangga di antara suami dan istri. Dahulu telah disebut tentang Nusyuz yang berarti si istri durhaka atau tidak senang kepada suaminya. Maka si suami disuruh mengajari atau berpisah tidur. Dan kalau keadaan sudah sangat memaksa boleh dipukul. Fatwa tentang ini sudah ada dahulu dari ini. Sekarang ada lagi nusyuz sebaliknya, yaitu si suami yang tidak senang atau telah benci atau telah bosan kepada istrinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristri lebih dari satu atau telah jatuh hati kepada perempuan lain.